Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan di sini saya akan mereview dua tema yang barangkali dari kedua tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review temanya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aki Jun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di tema yang pertama, dan kita mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini, nuansa natural dengan nuansa warna hijau gitu ya guys. Nah, buat kalian yang suka dengan tema yang bernuansa natural gitu atau bernuansa alam gitu, tema ini cocok buat kalian. Nah, di sini ada animasi untuk di bagian widget ataupun shortcut aplikasinya jika pertama kalian menyalakan layar di bagian layar kunci. Nah, di sini ada widget jam, kemudian ada keterangan kalendernya juga. Selanjutnya di sini ada beberapa animasi seperti widget jam analog dan widget-widget pelengkap lainnya, dan di sini juga ada penghitung konsumsi air ataupun berapa gelas yang sudah kalian konsumsi bisa kalian catat di bagian lock screen-nya ini guys. Nah, di bagian bawah sini itu ada pengingat ulang tahun juga, bisa kalian set tanggal lahir kalian di sini guys. Untuk di bagian lock screen-nya kalian tinggal tap aja icon pensil di sini. Kemudian untuk di bagian bawahnya itu masih ada beberapa shortcut seperti shortcut aplikasi telepon dan shortcut aplikasi kamera guys. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, yakni nuansa warna hijau-hijau gitu ataupun nuansa tanaman ataupun tumbuhan seperti ini guys. Nah, buat kalian yang suka dengan nuansa alam, tema ini cocok tentunya buat kalian. Nah, kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi pada tema ini berubah seperti ini, simple minimalis saja, berwarna putih dan agak transparan gitu untuk di icon-iconnya. Nah, kemudian untuk di bagian widget standar aja, keterangan jam dan kalender. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ini terlihat sayangnya tidak ada perubahan guys. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang sayangnya cukup simple dan standar aja, begitupun untuk di tampilan pusat kontrolnya. Nah, tema ini sebenarnya masih bisa tembus ke tampilan aplikasi telepon, cuma di sini berhubung saya menggunakan aplikasi telepon Google, jadi hanya berubah di bagian warna dari aplikasinya saja. Nah, berikut untuk di tampilan pesan yang masih bisa tembus di tema ini. Nah, seperti untuk di bagian halaman chatnya cukup keren dan cantik gitu guys. Untuk di tampilan aplikasi setelan, nah di sini juga masih bisa tembus, dan untuk backgroundnya masih sama dengan yang ada di bagian wallpaper. Nah, tema ini juga tembus untuk di tampilan Google Keyboard jika kalian menggunakan keyboard dari Gboard guys. Nah, tampilannya seperti ini untuk di bagian keyboard smartphone kalian. Nah, untuk di aplikasi setelan ini juga bisa merubah untuk di bagian logo HyperOS nya. Nah, seperti ini untuk di bagian logo ataupun tulisan dari Xiaomi HyperOS. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Winding Pad, ukurannya itu sekitar 14 MB aja, dan untuk nama desainer bernama Sichuan Holian. Nah, tema ini support di light mode saja guys. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan seperti biasa kita mulai untuk di tampilan lock screen-nya guys.
Nah, buat kalian yang suka dengan tampilan animasi kartun, tema ini cocok buat kalian. Dan apalagi buat kalian yang suka dengan tampilan live wallpaper untuk di tema atau di tema HyperOS, tema ini cocok buat kalian guys. Karena untuk di tema ini wallpapernya itu live wallpaper karena ada animasi yang terus bergerak jika kalian menghidupkan layar smartphone kalian guys. Nah, di sini gambar wallpapernya itu gambar wallpaper pemandangan pegunungan dan ada animasi kereta api yang terus bergerak seperti ini guys. Nah, di sini berwarna ungu. Kemudian untuk di bagian widget itu ada keterangan jam, ada keterangan kalendernya juga. Kemudian di sini juga untuk di bagian keterangan kalender itu ada quotes berbahasa Inggris guys. Nah, bukan cuma itu, untuk di bagian lock screen-nya kalian bisa swipe ke arah bawah seperti ini. Nanti akan muncul beberapa shortcut aplikasi animasi charging, dan di sini juga bisa kalian tap untuk di bagian gambar yang ini ya guys, untuk mengubah warna dari ataupun nuansa dari wallpapernya. Dan kerennya lagi, ini masih live wallpaper sama seperti tampilan yang awal tadi guys. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpapernya seperti ini, ngikut apa yang kalian tampilkan di bagian lock screen-nya atau di layar kuncinya. Dan di sini kerennya lagi masih bisa beranimasi ataupun masih bisa live wallpaper di bagian home screen-nya gitu guys. Kebanyakan tema hanya di bagian lock screen saja, tapi ini bisa tembus oleh wallpapernya ke tampilan home screen. Nah, kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi ini berubah untuk di beberapa icon aplikasi, tapi masih ada beberapa juga yang masih menggunakan icon standarnya guys, tapi sudah kebanyakan yang berubah. Untuk di widget hanya cukup simpel dan standar aja, ada keterangan jam dan keterangan kalender serta ada logo indikator cuaca. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal sayangnya cukup simpel dan minimalis aja. Begitupun untuk di tampilan pusat kontrol serta bar notifikasi ini cukup simpel aja guys. Nah, tema ini kemungkinan juga masih bisa support atau bisa tembus ke tampilan aplikasi telepon, tapi berhubung di sini saya menggunakan aplikasi telepon Google, jadi hanya bisa merubah untuk di bagian warna dari aplikasinya saja. Untuk di aplikasi pesan ini sedikit ada perubahan, tidak terstandar amat gitu. Di sini untuk di bagian halaman chatnya nuansa sedikit transparan seperti ini guys. Oke, kemudian selanjutnya untuk di tampilan aplikasi setelan, di sini juga masih bisa tembus untuk di bagian background, meskipun untuk di bagian icon setting masih menggunakan icon-icon standar saja. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silakan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Memories from Afar, ukurannya itu sekitar 6 MB aja. Untuk nama desainer bernama Lu Hong Technology. Nah, tema ini keren menurut saya karena dengan ukuran yang relatif cukup ringan, tapi dengan animasi yang banyak gitu guys. Tapi tentunya juga masih bisa smooth digunakan di smartphone kalian. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk! Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to.